Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap semoga anak-anak semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, di pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Namun sebelum itu, Bapak meminta anak-anak untuk menyiapkan Alkitabnya dan alat tulis menulisnya. Karena sebentar kita akan membaca dan akan merenungkan firman Tuhan. Nah, namun sebelum itu kita buka terlebih dahulu dalam doa. Nanti Bapak akan pimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik. Kami mengucap syukur di pagi hari ini karena Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami bisa bangun di pagi hari ini dengan keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang Tuhan berkati. Bapa, di pagi hari ini kami akan bersama-sama beribadah dan sebentar juga kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami agar kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, di pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, di pagi hari ini renungan kita Bapak berjudul Aku Berharga yang diambil dari kitab Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Nah, namun sebelum kita membaca Alkitab, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu berikut ini. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Nah, oke anak-anak, sekarang kita akan masuk ke dalam renungan di pagi hari ini. Nah, renungan kita judul Aku Berharga. Namun sebelum itu kita akan membaca Alkitab kita yang terdapat dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai 7 yang berbunyi demikian. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau.
Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Oke anak-anak, sekian pembacaan kita. Nah sekarang kita akan melihat dari beberapa gambar berikut ini. Oke, gambar yang pertama dulu. Nah, gambar yang pertama ini menunjukkan bahwa seorang anak yang mengalami kegagalan dalam dia melakukan ujian atau hal yang dia sebenarnya tidak dia inginkan. Nah, ataupun juga dalam hal yang dialami, dia mengalami kejadian yang sangat membuat dia merasa terpuruk dalam hidupnya. Nah, yang kedua ini adalah gambar bagaimana seorang anak merasa dijauhi oleh teman-temannya yang ada di sekitarnya. Nah, dan gambar yang ketiga ini adalah seorang anak yang merasa mungkin dia tidak punya apa-apa, sehingga dia merasa tidak lagi berharga dan tidak berarti. Nah, perasaan ini menjadi seorang merasa diri menjadi tidak berarti dan tidak berharga. Jadi ketika anak-anak mengalami hal yang gagal dalam melakukan ujian, ataupun ketika teman-teman anak-anak merasa menjauh, dan berbagai hal yang menimbulkan anak-anak merasa diri anak-anak sudah tidak berharga lagi. Dan yang hanya dilakukan anak-anak atau yang hanya dilakukan oleh orang-orang ketika merasa tidak berharga adalah mengeluh dan merasa diri sebagai orang yang paling malang sedunia dan malas untuk bangkit dan berbuat sesuatu, pasrah dan akhirnya benar-benar kalah. Nah, rasa ini sangat berbeda ketika Tuhan mengajarkan kita, seperti judul dari perenungan kita adalah aku berharga. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita dari yang kita baca tadi dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Di sini firman Tuhan kepada Yesaya menyatakan bahwa dialah yang telah menciptakan bangsa Israel yang saat itu sedang berada di tengah situasi pembuangan. Firman juga yang memberikan penghiburan, harapan, dan kekuatan. Tuhan mengenal bangsa itu dengan karib, menyertai selama perjalanan menuju tanah perjanjian, dan mengasihi mereka dengan luar biasa. Mereka, bangsa Israel ini adalah berharga di mata Tuhan. Hal ini yang menjadi penguatan bagi bangsa Israel dalam keterpurukan mereka di pembuangan. Ada kekuatan baru, ada semangat baru, dan harapan di dalam Tuhan. Bahkan terutama dalam janji yang Tuhan sendiri sampaikan, yaitu janji untuk menghimpun mereka kembali. Tuhan menganggap bangsa Israel ini di tengah-tengah keterpurukan mereka, Tuhan menganggap mereka adalah berharga, karena semua manusia adalah berharga di mata Tuhan. Nah, keadaan terpuruk memang dapat menyebabkan kita semua kehilangan sukacita,
kebahagiaan, bahkan damai sejahtera di dalam hidup, sehingga merasa menjadi orang gagal dan tidak berharga. Jadi anak-anak, dalam pembacaan kita ini atau dalam renungan kita ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu melihat kita berharga di matanya. Tidak ada seorang pun yang tidak berharga di mata Tuhan. Jadi kita semua ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kita tidak pernah disia-siakannya, dan sebaliknya justru dicintainya dengan luar biasa. Jadi Tuhan mencintai kita dan menganggap kita berharga di mata Tuhan. Nah, seharusnya hal ini menjadi penguatan dan memampukan kita untuk bangkit dan terus berusaha melakukan apa yang terbaik yang dapat kita lakukan. Jadi, jangan menganggap bahwa diri kita ini tidak lagi berharga, karena Tuhan sendiri menyatakan kepada kita bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus bersandar kepada kebenaran firman Tuhan dan menganggap diri kita ini berharga. Oke anak-anak, sekian ibadah kita atau devosi kita di pagi hari ini. Nah, oke anak-anak, Bapak akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang begitu indah yang sudah kami dengar tadi. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang selalu memberkati setiap kehidupan kami, agar apa yang sudah kami dengarkan tadi bisa kami lakukan di kehidupan kami, sehingga kami selalu menganggap diri kami berharga, karena Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa kami ini adalah berharga di mata Tuhan. Bantu kami ya Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.